Sebenarnya ya ayyuhallazina amanu
Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ketok nomor akhirnya terasa di telinga kan enak. Itu namanya keindahan bahasa dalam bahasa Arab. Ya bunayya. Termasuk ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Orang ini mau kakek ke pondok khusus ditujukan kepada kita yang beriman. Tentunya karena ini ditujukan kepada orang yang beriman, berarti tentunya yang merasa aku beriman terpanggil pada ayat. Panjenengan kalau aku beriman tentu terpanggil dengan ayat. Masya Allah, Allah panggil saya. Ada apa kurang? Masih ada yang penting. Ya, gak mungkin panggil kayak kita ini. Kalau kita kan panggilnya kan beda. Mas, ada apa sih? Mas, ayah ada apa? Ngetes kuping. Kita. Kalau Allah tidak begitu. Allah manggil kita ada perlu. Dan kita akan panggil-panggilan main-mainan. Tidak benar. Ya ayyuhalladzina amanu ya udah iman. Jadi panggilan ini khusus ditujukan kepada orang yang beriman. Tentunya yang mengaku beriman akan terpanggil dengan ayat ini. Dan imannya dipertaruhkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan yang beriman berarti dengan mempertaruhkan iman di depan Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa itu dengan panggilannya? Apa itu? Malakum idza qila lakum anfiru fi sabilillah. Seperti ada tadi, ternyata ini panggilannya bertanya, malakum utawi apa? Mengapa? Cara Jawanya utawi apa? Lakum kedua sira kabeh idza qila lakum nalikane diucapake lakum sira kabeh ikiru berangkat sira kabeh bisa bilillah ing dalam dalane tahriri wa taubih dalam rangka untuk merendahkan menjelekkan hati. Mengapa sih kamu? Nah ini kata-kata kalian kenapa disuruh berangkat berjihad kita bilang kok berat, disuruh ngaji kok berat, mengapa? Nah itu kayak ini. Itu namanya untuk menunjukkan kata-kata ini juga sebenarnya adalah merupakan kata-kata teguran Allah kepada kita. Musuhnya ngaji rambut. Nah itu kata teguran. Sama dengan ini, kalian berangkat bisa bilang, apa berangkat? Bagaimana rasanya? Idza qila lakum anfiru fi sabilillah faqultum ilal ardh. Nah ini kan. Faqultum ilal ardh. Faqultum ilal ardh. Faqultum rumangsa abot sira kabeh. Akan untuk mengaporkan rumah abad sirkabe ilan arti marai bumi langsung diberikan pilihan oleh Allah. Araditum hayat dunya minal akhirah. Wah, wis ini iki berat. Ana ta seneng sirkabe, ana ta ridho sirkabe. Fil hayatid dunya kelawan penguripan dunia minal akhirat dibanding dengan kehidupan akhirat. Apa kalian memang lebih cinta dengan dunia daripada akhirat? Sehingga ketika disuruh untuk jihad bisa bilang berat. Ini ayat ini sebenarnya adalah ayat teguran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah ditujukan kepada amanu alladzina amanu. Masya Allah. Makanya ternyata orang beriman yang paling banyak ya yang malas-malas yang ini kena semua. Dan pada para ulama tafsir
wala khilafan anna hadhihi al-ayat nuzilat ataban ala taqallubi man taqallaba Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Tidak ada perselisihan di antara para ulama tafsir bahwasanya ayat ini adalah diturunkan sebagai ataban, teguran, cacian, teguran kepada siapa? Kepada mereka yang tertinggal, tidak mau berperang, tidak mau keluar. Saat itu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat perang Tabuk, perang apa? Perang Tabuk. Dan ini terjadi sekitar tahun sanatan tis'un Hijriah, ya sekitar tahun 9 Hijriah. Badal Fathi, setelah terbukanya kota Mekah. Sebab Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Setelah itu perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Tafsir. Pasaya dan hal di akhir surah insyaallah. Mana kemudian dibahas oleh lengkap oleh Imam Al-Qurtubi dalam akhir ayat. Ini makanya ternyata ya banyak orang-orang yang beriman dia berat. Mengapa dipertanyakan? Terus ini, apakah memang kalian lebih senang kalau begitu dengan dunia dibandingkan akhirat? Allah menyatakan, wa ma mata'ul hayatid dunya, maka mata'ul hayatid dunya, maka orang-orang tahu kesenangan dunia itu fil akhirati dalam akhirat itu illa qalilun, sejodoh sedikit. Tidak ada kehidupan apa yang kesenangan kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat illa qalilun, sedikit, tidak ada apa. Habis ini saya kembalikan hanya lebar. Saya baca tafsir di Soros. Yang pertama, kita kembali kepada kaidah tafsir. Ulama tafsir itu berkaidah dari al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi ibrah, yang menjadi hukum, yang menjadi sebuah ketetapan adalah bukan karena lafaznya yang umum itu, bukan karena sebab yang khusus ayat itu. Kalau panjenengan kaji ayat itu, saat itu adalah merupakan sebagai teguran kepada mereka yang tertinggal tidak mau berangkat untuk perang Tabuk. Tapi sebenarnya ayat ini kalau kita ambil maknanya, ibrahnya untuk kabar atau bunyi ayat ini kepada zaman sekarang, siapa dia? Halo? Ya kepada kita. Siapa yang mengerti siapa? Kan kita nggak perang, Ustaz. Ya kita nggak perang. Kira-kira jadinya apa ya? Halo? Kita nggak perang. Jihad kita itu apa? Bukan sudah belas ya. Jihad kita sekarang apa? Paling tak minimal taklimi. Jihad belajar. Tekuk ngaji itu macam kan jihad. Lu karena perang kok. Kecuali jadikan posisi saya perang. Benar lagi. Seperti Korea Selatan kemarin darurat militer dan ngaji. Dibully orang saat dulu. Itu kan darurat militer. Di demo rakyat sendiri. Ya kan baik darurat militer. Sebenarnya enggak darurat tapi presidennya yang kurang tegas. Ada yang ngomong darurat militer. Ya, yang namanya akhirnya dibully oleh dulu. Mau dihukum presiden. Pada zaman yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ini sudah tidak ada lagi jihadnya mana perang. Makanya Nabi katakan ini, dan jihad ba'dal fath illa
La hijrata, nah gitu ya namanya dalam hadis. La hijrata ba'da fathi illa jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Ini peristiwanya 9 Hijriah. Berarti setelah Fathu Mekah sudah tidak ada jihad, tidak ada hijrah lagi, tidak ada. Illa jihadun wa niyyah, kecuali jihad dan niat. Di mana dengan punya keinginan untuk berjihad, maka ada niat yang benar, maka disitulah sama hukumnya dengan hijrah. Atau hijrah al-muhajiru man hajara ma'allahu, atau hijrah itu adalah meninggalkan suatu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah. Tidak harus pindah tempat, move on, pindah tempat, makanya. Tapi lebih dari itu. Nah ini kita lihat dulu ya. Nah, ternyata sekarang ini jihad kita apa? Saya juga mikir, berarti kita tidak pernah jihad ya Ustaz. Yang minimal ya makanya hadis-hadis tentang jihad melawan hawa nafsu. Jangan dia memang hadis ini doang, tapi jangan dianggap hadis yang lain, gak ada. Banyak. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar ala jihadil nafs. Kita kembali dari jihad kecil, perang, menuju jihad yang besar, apa? Melawan hawa nafsu. Hadis itu lemah, benar. Doa hadis. Tapi jihad yang lain, hadis-hadis yang lain yang menyatakan apa tentang melawan hawa nafsu itu banyak. Hadisnya sama. Contoh, al-mujahidu man jahada nafsahu lillah, atau al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah. Hadisnya sama. Ini jangan dipakai hadis doa itu bilang apa-apa, walaupun maknanya sama. Siapa yang berjihad nafsahu? Siapa yang berjihad? Siapa yang berjihad melawan hawa nafsunya? Dia itu jihad itu. Baik dengan datang dari rumah ke sini, itu jihad dulu. Nanti hujan akan datang. Pertama satu. Yang kedua, cerita komporan kayak orang. Dua, oh jujur tadi kata kau. Tiga, udah perang dulu. Itu juga bagian dari jihad kecil, tidak ada apa-apa. Makanya para ulama membantu jihad itu banyak dibagi. Mengaku di dalam mulut. Yang pertama ada jihad taklim, ada jihad silasi, ada jihad bil mal, ada jihad bil nafs, macam-macam. Jihad itu bisa jihad belajar, jihad perang, jihad apa? Politik, jihad itu semua banyak. Maknanya jihad itu apa ya? Sangat luas. Yang penting bagi intinya adalah bagaimana seorang sahabat saat itu bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ya ada orang berperang itu ya Nabi, dia tuh ingin dianggap orang yang terkenal, sampai biar bagaimana biar viral di Facebook, di sosmed, terkenal, viral kan luar biasa, semua orang akan menyaksikan. Siapa? Gus. Wah, sama orang terkenal. Ada juga orang yang jihad itu biar dianggap yang paling hebat. Oh, pintar dia orang. Wah. Ya Rasul, kalau itu ya Rasulullah, bapak yang jihad itu bisa berilah. Siapa sih orang yang jihad bisa berilah itu ya Rasulullah? Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala likalimatin lahi ya ulia wa huwa fi sabilillah. Rawahu Bukhari. Siapa yang dia berperang dalam rangka untuk menjunjung tinggi agama Allah, menjunjung tinggi asma Allah, maka itu yang dimaksud dengan jihad bisa jihad. Wah, ada tadi macam-macam. Makanya harus dia ingat saja. Terus kau sampai viral, saya viral. Memang benar itu kata no viral, no justice. Namanya
gak viral, Nggak ada. viralkan dulu, ada hukum, betul. Jangan nggak diatur. Nah sekarang itu begitu, nek gak viral, kayak orang. Nggak diatur. Polisi membunuh polisi, wah viral. Mesti diproses juga, tidak. Hukumnya tidak, pasti diproses. Tapi nek polisi membunuh anak kecil, gak viral, gak mungkin diproses. Aku tidak harus diviralkan, wah, masuk polda, bunuh itu bukan proses. Ada di desa sana, di desa Papua saya di Wonogiri, di desa dan bahkan ahli saya sendiri tentang proses juga hukum. Jadi ada yang membunuh dan dia itu, sampai sekarang masih, tapi orangnya yang membunuh sudah dikandang. Jadi karena nggak tahu ya prosesnya apa wajar, makanya polisi juga bingung karena lama. Dan yang dibunuh juga banyak beberapa orang. Jadi dibunuhnya di alas, di Tegal-Tegal nggak ada orang, karena cuma dikasih minum kopi, langsung dipendem dahulu. Itu aja. Nggak ada yang tahu. Polisi itu melacak dulu, ada pelacak di mana-mana. Sampai di pelacak masuk Polda, Polres Wonogiri kan atas. Masuk Polda Semarang, Jawa Tengah. Tapi sekarang tidak ada, tapi tetap masih proses dulu. Karena apa? Karena ada beberapa yang belum ditemukan Jenazah. yang dibunuh dulu. Kenapa? Ternyata setelahnya saya nanya, kan ada beberapa orang yang keluarganya yang dibunuh. Habis berapa? Aduh, habis banyak Ustaz. Kalau misalkan nggak punya uang, kamu yang diproses. Kamu saya tanya keluarga, ternyata di tempat kalau nggak ratusan juta itu bayar. Ini nggak mau ini proses. Mau fakta mana lagi? Ini benar kan? Posisi orang yang belum tidur nggak diproses. Makanya ya benar ya. Apa keadilan ini jadi dengan fulus, dengan fulus mampus. Mampus fulus ya mampus. Itu nih fulus mampus. Mahfil fulus. Karena orang desa gunung, nanti kan jadi urus masih lapor ke dia. Baru kan uangnya, baru dulu. Habis ratusan juta. Karena kalau suaminya meninggal, yang bunuh nanti orang itu. Cuma suaminya jenazahnya masih jasadnya masih belum ditemukan. Di mana dibunuh? Dan dia mengelak pintar. Ditanya polisi, wah macam-macam jawaban. Padahal dia yang bunuh. Dibunuh, dimakamkan di mana kan saya nanya nggak bisa kalian tahu. Di kebun nih. Kebun. Warganya tapi menghapuskan uang berapa ingin tahu jasadnya. Ya nggak ketemu. Itu di desa ya. Kota nggak tahu juga. Berjamaah yang di mana sekarang kota. Kita lihat. Latihan. Ternyata maksud intiru fisabilillah alladzi taqarrab aw fisabilillah taqarrab fil alam. Jadi tubatatun ka'annakum tahmilu aqala. Dan seakan-akan beratnya berjihad fisabilillah itu seakan-akan menjadikan itu mikul bumi boleh masalah. Nah itu ada tafsir ini. Tafsir yang kudu beda. Cintanya dengan dunia. Kalau yang ini tahmiluna aqala. Jadi mikul sesuatu yang berat. Padahal jika bisa yang kedua. Kemudian yang ketiga, araditum hayatid dunya minal akhirah. Takdir araditum bina'imid dunya badalan minan na'imil akhirah.
digantikan dengan kenikmatan akhirat, mana yang lebih kamu cinta? Apakah nikmatan dunia yang lebih kamu cinta? Nah, soalnya seperti itu. Walau syaa la ja'alna minkum malaikatan fil ardi takhlufu aibatan lakum. Makanya baca ayat di Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang enggak ada niatnya enggak kuat, jihad itu berat. Apalagi ngapunten kalau jihad itu adalah jihad perang. Jihad perang wah. Bisa ya, mulai ada perang itu ngaji saya benar pada perang. Apa? Kita ini terlalu dilulu. Tahu dilulu? Dilulu itu ya pariku bimakutu. Jenengan itu senang-senang disebabkan karena Allah sudah banyak ngasih berbagai macam kenikmatan. Patahna Abu Abdullah Syekh, tapi justru Allah membukakan pintu rezeki di mana-mana. Itu namanya dilulu. Apa dilulu? Istidraj. Wah, dijojo semua pangan-pangan mana yang belek. Dilulu. Pangan-pangan. Baru gue CFN temu awal, asal aku tak belek. Namanya dilulu. Oleh jemaah yang dimaksud Allah. Kemudian kesimpulan dari ayat ini yang pertama, surat yang apa ayat yang ke-38 ini, kita langsung ambil kesimpulannya. Wujubul khuruji ilal jihad tidak ada al-imam tidak watil am wa huwa ma'yuk ma'yakil kita ta'abudi takbi'atil ama au nafil am. Ayat ini merupakan wujubul khuruj ilal jihad, wajibnya keluar untuk jihad. Masya Allah. Wajib. Di sini menggunakan kalimat wujubul khuruj ilal jihad. Idza ta'al imamu bi qawatil amr, apabila pemimpin sudah mengajak untuk jihad, maka dengan wajib untuk jihad. Makanya membahasakan di negara lain itu Pak, kampung ciri-ciri PTK, SMP, SMA itu wajib militer. Kemarin sih mentos militer. Lalu kalau di negara lain itu wajib militer. Karena apa? Tujuannya berdisiplinnya tinggi. Beda dengan dari pukul 6 beda. Itu di negara-negara yang kayak Singapura luar biasa. Mana negara yang luar biasa juga. Kita ini negara yang paling nggak tahu paling korup, yang nomor 1 gitu. Yang pertama, yang kedua, yajibu ala ayyakun nafir fisabilillah la fisabilillah. Wajibnya untuk berperang fisabilillah. Makanya tadi saya katakan man jahada man qatala bi kalimatillah ya ulya wa huwa fi sabilillah. Banyak dari Nabi yang perang tersebut jadi orang yang paling viral, biar dia diangkat disebut orang yang paling hebat, biar dia disebut orang yang paling banyak membunuh musuh. Kalau begini niatnya macam-macam begini, siapa yang Rasulullah yang niatnya benar itu saja berilah bagaimana ya? Makanya Nabi menjawab, siapa yang berperang dalam rangka meninggikan nama Allah, itu yang dimaksud dengan sabi. Hati-hati, sahabatnya waktu, sahabatnya sabilillah, tapi dalam pandangan Allah, boleh apa-apa, boleh viral, hanya viral saja, tidak ada apa-apa. Di mata Allah tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Jadi harus ya. Kemudian ayat berikutnya kita lihat. Nah, di
kecuali sedikit sekali. Menyenangkan cek siapa tahu. Nah, saya akan coba kita proses di beberapa, kita explore di beberapa ayat tentang contohnya contohnya surat Idabir al-amru as-sama'i al-ardu mayarjullahi bin daru al-fasad. Bahkan di dalam ayat ada surat Al-Hajj ayat yang 47. Inna yawman inda rabbaka ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Surat Al-Hajj surat nomor 18 surat nomor 22 ayat 47. Berarti satu hari di sisi Allah, niku sama dengan berapa? 1000 tahun di dunia yang dengan itu. Berarti kita ini hidup di dunia yang sempit, nggak ada apa. Padahal yang dengan umurnya berapa? 70 tahun, ada 10 tahun, ada 100 tahun aja. Nenek, 100 tahun ini melangkah membuat bukan terlampau. Oh, 100 tahun ngakal, 90 ya jarak, 80 tahun jarak, ini 80. Alhamdulillah, umur bonus. Itulah. Atas diparing bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya minta pada Allah itu bukan umur panjang. Minta pada Allah itu apa? Umur yang berkah. Umur doa, bingung. Kabeh kecuali mati tidak. Makanya minta pada Allah umur yang berkah. Umur berkah itu buat mesti doa, tapi gaya nilai kemanfaatannya lebih. Nilai kemanfaatannya kepada banyak orang. Itu makanya namanya umur berkah. Yang pentingnya sampai tua. Cuma makan dulu karena apa-apa. Makanya minta pada Allah umur yang berkah. Satu. Yang kedua, kita berlindung, ada perintah dari Nabi untuk berlindung dari apa? Pikun. Makanya Nabi SAW mendoakan, mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min an a'udza ila adzalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai kau jadikan aku ini adalah orang yang pikun. Anak kita ada di umur itu bahasanya pikun betul-betul mereka. Lebih pikun umur turun mangan, terus mangan santai-santai dan turun mangan. Kalau nanti ada buyut saking ibu. Oh wah, boleh 100 tahun. Tak pernah meninggal. Saya yang pakai kirim nasi saya. Satu barang, makan itu buahnya apa? Terus ada makan buah, lentong 2, 3, lentong. Kasihkan. Nah, dimakan apa betul kayak dimakan. Sebenarnya kan tidak punya orang itu. Ini sudah bisa salah. Ini bukan salah. Berbaru, ini berono. Susah ini. Ya, alhamdulillah. Makanya kita berdoa. Karena bagaimana dia tidak berpikir dari beban orang lain. Beban orang lain. Kita berdoa itu berarti apa?
dalam Islam itu nggak mau jangan sampai kita ini menjadi beban orang sabar. Betul. Sabar. Teng meja wonten iki. Kenapa karena jangan sampai kita jadi beban orang lain, beban keluarga. Saya punya jamaah di Ustaz, gitu. Ustaz, saya ini punya kos nanti umur saya paling tidak sudah hampir 70 Ustaz. Saya nggak mau jadi beban anak saya dan beban keluarga saya. Dan ribet. Kalau Allah manggil saya silakan dibantu. Tapi jangan sampai nanti saya begini, makanya tak minta doa. Kamu jangan sembuh. Doa pada biar jadikan umur yang berkah. Jangan sampai beban. Susah dia susah. Nah, terpaksa berbalik. Paling tidak minimal jangan sampai kita yang masih normal begini minta pada Allah jangan jadi sampai beban orang. Kalau Pak Ustadz tanya, kalau orang pikun itu kalau tidak mengerjakan tidak mengerjakan sesuatu sholat, kalau tidak sholat itu dosa atau tidak? Boten sudah. Orang pikun itu istilah bahasa hadisnya namanya rufi al-qalam. Rufi al-qalam itu apa? Rufi itu diangkat, kolam pena, maksudnya tidak tertulis dosa. Sudah tidak. Pada rufi al-qalam. Sudah tidak ditulis. Istilah hadisnya rufi al-qalam. Nanti kan dia ada dosa. Masih ngomong bahkan masih misalkan dia nanti membunuh orang tidak dosa. Dosa. Iya sekarang lagi viral anak membunuh orang tuanya, membunuh kakeknya, membunuh astagfirullah. Ini biar pelajaran bagi kita semua. Keterangan polisi mengatakan dia benar bisikan. Nek saya itu memang benar. Walaupun saya nggak tahu, itu memang betul-betul bisikan. Sadar di pondok pesantren saya di Banten di Al-Fatah itu ada beberapa santri, ada 3 santri. Kalau jam 12 malam itu ada suara manggil. Manggil. Katanya ada manggil Ustaz, jam berapa? Jam 12 malam lebih sedikit keluar. Akhirnya dia dari kamar mengikuti suara panggilan. Dikasih kunci, pokoknya keluar. Di mana tempat? Di sana Ustaz. Suaranya kayak panggilan nama saya. Keluarlah kamu gini. Itu benar. Siapa yang lagi? Jin. Akhirnya ya kita berikan tim. Kamu iya Ustaz. Kamu juga iya. Pokoknya 3 orang kalau ada satu dibantu, 2 ini setrum. Langsung ikut juga. Akhirnya alhamdulillah saya kasih doa. Kamu doakan ya pagi sore kamu doa baca doa itu bisa sebelum tidur harus wudhu dulu dan baca doa itu bisa selama 1 minggu. Kemudian saya tanya lagi gimana masih ada suara-suara yang lagi? Alhamdulillah sudah ada. Sampai sekarang nggak ada. Namun itu kebetulan suara cuma pagi. Tapi bagaimana misalkan suara itu bunuhlah anak, bunuhlah ibu, bunuhlah adik, sangat mungkin. Dan itu alam bawah sadar, alam bawah sadar. Langsung dalam mata ini, makanya bisa katanya. Apa yang mau bunuh ditanya, saya bisa. Dan dia normal, bukan gila. Dia orang normal, cuma bisikannya tadi. Makanya dalam hadis ukilna ala kulli insan qarina. Jadi ternyata pada setiap manusianya ada 2 orang, ada 2 makhluk yang akan menjaga. 2 qarin. Qarinun minal jin wa qarinun minal malaikah. Ada qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Qarin dari malaikat mengajak baik. Qarin dari jin tadi bisikan yang menyesatkan kadang-kadang itu telanjang bulan buka pakaian dia minta pesantren keliling rumah macam-macam, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa senjata, ada yang membunuh orang, dan itu dari kata bisikan. Hati-hati, makanya doa itu penting.
Jangan nggak pernah doa ya, nggak pernah punya senjata. Doaku silahul mu'min. Doa ada senjatanya orang yang berdoa. Kalau tidak nggak pernah doa, nggak pernah punya senjata. Makanya berdoa. Itu cuma yang kita bisa apa? Yang bisa kita lakukan. Kalau kita nggak punya doa, siapa lagi? Adakan apa? Nggak bisa. Makanya sebelum tidur wudu dulu, habis wudu baca doa minimal ayat kursi, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, kemudian 3 ayat akhir surat Al-Baqarah sama Ali Imran pun dengan tiup. Kemudian diusapkan dulu tubuh, setelah itu baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim, doanya TK apa lah. Kemudian setelah itu tidur. Saya nonton doa ini apa? Bismillahirrahmanirrahim, tujuan apa? Mungkin masa tanah seperti lawannya serta apa mata ibadah berapa tahun. Setelah itu tidur. Baru